Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar Radio Stream dan Mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati. Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, dan yang mendampingi kita ada Roja. Dan Alhamdulillah di pertemuan ini kita sudah masuk ke penyakit hati yang ke-20. Udah banyak juga ya, Cak? Lumayan. 20 penyakit hati ini. Udah 19 yang berlalu. Nah, nanti kalau ada yang mau mengulang-ulang pembahasan kita terkait penyakit hati, apa yang 1 sampai 19, bisa dicek ke media sosialnya Medan Mengaji, bisa di YouTube-nya ataupun ke Spotify-nya. Baik, nih penyakit hati yang ke-20. Ustadz ngasih judul nih, Asyamatah, tanpa terjemahan tadi. Dan tadi kita ada pemanasan sedikit ya Ustadz. Ustadz memang bingung nih mau menerjemahkannya apa, makanya dikasih kayak gini. Nih desainernya udah pandai-pandaian menerjemahkan. Tadi ini kita boleh juga nih, nanti siapa tahu ada pendengar Radio Stream dan Mengaji yang mau mencoba menerjemahkan dari apa yang disampaikan Ustadz, nanti faedah-faedahnya apa kira-kira yang pas. Tadi kami sebelum mulai kita ada pemanasan aja. Apa kira-kira yang cocok nih diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Asyamatah ini. Dia banyak menjurus kemana-mana ya. Bisa kejulit tadi Antum bilang ya. Iya, orang ada SMS ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oh, itu beda ya Ustaz. Baik Ustaz, Asyamatah Ustaz, penyakit hati yang ke-20. Fayatafadal masykurah, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penyakit hati yang ke-20 ini adalah asyamatah ya. Seperti tadi yang dikatakan Husnul, jadi mungkin nanti dari pemirsa yang ikut mendengarkan podcast ini bantu kami untuk memberikan kata yang bisa mewakili sifat asyamatah. Dalam kamus Lisanul Arab ya, asyamatah itu dimaknai dengan al-farahu bi baliyatin tanzilu biman tu'adihi. Merasa senang musuhnya kena kesulitan itu. Merasa senang ketika ada musuh atau orang yang pernah menyakitinya atau dia tidak senang dengan orang tersebut, lalu saat orang itu kena musibah ya, kena kesulitan ya, apapun itu, ada dalam bagian di dirinya merasa senang dengan hal itu, padahal sama-sama muslim ya, padahal sama-sama muslim. Nah, sebab kenapa orang bisa senang ya, senang kepada keburukan yang tertimpa kepada orang lain, mungkin bisa jadi ada peristiwa. Apakah perbuatan yang dilakukan atau ucapan yang dikatakan itu lalu sengaja atau tidak sengaja menyinggung ya, menyakiti orang lain. Nah, orang yang tersakiti ini kemudian merasa ya ada rasa dendamnya, ada rasa marahnya, ada merasa tidak senang dengan apa yang dikatakan atau dilakukan itu. Lalu mulai sejak itu dia mulai memperhatikan orang yang tidak dia sukai ini, memperhatikan, menunggu kapan-kapan orang ini kena sialnya, kapan-kapan orang ini kena keburukannya. Nah, begitu kena sebetul ya, sebagaimana Allah Ta'ala sudah tetapkan untuknya, ditakdirkan seperti itu, kena, dia senang. Wah, itu kan kena ya. Lebih buruknya lagi terkadang ya dia ngomong begitu ya kan, ya saya gak senang kalau kamu kena musibah, hatinya lain lagi kan gitu. Ya ini bukan maksudnya saya senang lihat kamu kena keburukan seperti itu gitu kan. Nah, padahal hatinya ada rasa gembiranya.
Nah ini nanti silahkan coba apa sifat seperti ini itu kan. Apa perasaan seperti ini bisa mewakili seperti itu. Jadi intinya dia senang ketika orang yang tidak dia sukai terkena keburukan. Senang dia. Apakah kecil ataupun besar, banyak atau sedikit. Yang penting dia senang aja lihat. Seperti tadi misalnya, nah contohkan ke Bang Ojak ya, misalnya ada orang baru beli sendal baru, kan, katakan begitu. Baru beli sendal baru, senang dia itu kan. Jadi dia jalan agak bagaimana jalannya itu kan. Ada temannya, sendal begitu aja. Jadi merasa, mentang-mentang sendalku kayak gini, dia pamer-pamer sendal barunya. Macem lah, perasaan orang namanya kan. Ini perasaan aja itu kan. Tapi dia tidak seperti hasad. Kalau hasad kan pengen itu hilang gitu kan. Kalau hasad pengen itu cepat rusak gitu kan. Atau gimana lah gitu kan. Enggak. Ya udah gitu aja. Setelah itu kan dia seperti nunggu kapan paling selopnya tahan 2-3 hari kan gitu. Ternyata qadarullah benar, keluar dari tempat itu kepinjak kotoran. Di situ dia, contohnya itu dia. Dia kepinjak kotoran jadi sendalnya itu jadi jorok kotor itu langsung dalam hatinya. Nah itu, ini nih perasaan seperti itu tuh apa namanya itu, gitu kan? Jadi dia merasa kena kan? Ya dia kadang nggak terungkapkan dengan kata-kata, nggak terungkap juga dengan kata-kata. Secara perbuatan pun dia normal gitu kan, tidak menunjukkan sikap yang berbeda. Cuma dalam hatinya seperti itu, ada rasa itu. Nah ini ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa sikap seperti ini menjadi penyakit hati, gitu kan? Kenapa sikap seperti ini menjadi satu hal yang harus kita waspadai, jangan seperti itu. Karena ketika melihat seorang muslim terkena keburukan dan bahagia, senang dengan kondisi itu, ini hatinya orang-orang kafir dan orang munafik. Itu. Jadi orang-orang kafir dan orang munafik memang menunggu kapan orang muslim itu kena tulah lah mungkin bahasa orang gitu kan, atau kena sesuatu yang buruk. Nah begitu itu adalah yang ada di dalam hati mereka orang-orang kafir, dan yang sulit dideteksi adalah orang-orang munafik. Dia melihat orang-orang beriman tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melawan, tidak bisa menghujah karena memang dia tahu salah. Namun begitu orang-orang beriman itu terkena satu keburukan menurutnya, dia pun senang, kena kan akhirnya. Walaupun dia nggak ngomong. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian mendapatkan kebaikan, mereka orang-orang munafik itu merasa susah. Merasa susah, kenapa orang-orang muslim ini menang? Kenapa mereka berhasil rencananya? Kenapa mereka sukses dalam melakukan ini itu? Kenapa mereka begini dan begitu? Kalau kaum mukminin mendapatkan kebaikan, maka orang-orang munafik akan merasa susah nih, kenapa kok begitu? Dan sebaliknya, wa in tusibahum sayyi'atun yafrahu biha. Ketika orang-orang mukmin ini terkena keburukan, hal yang buruk, maka mereka pun senang. Ya, kena dia kan. Baru tahu. Begitulah. Ini sifat orang munafik. Kita tahu orang munafik itu, kata Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu tempatnya di yang paling dasar di neraka. Dan banyak sekali ancaman terhadap orang-orang munafik. Maka ini adalah model hatinya orang-orang munafik. Jangan sampai ada orang-orang mukmin, sesama orang-orang mukmin, sesama kaum muslimin, lalu kita punya perasaan yang seperti itu. Melihat sesama muslim, justru malah melihat kalau sesama muslim terkena keburukan, malah senang. Kita kan seharusnya seperti yang dikatakan Nabi SAW, al-muslimu al-akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Namanya saudara. Saudara itu adalah senang ikut senang, susah ikut susah. Ya, senang bagaimana kita juga ikut merasakan senang itu, susah bagaimana kita bisa saling mendukung untuk keluar dari kesulitan itu. Ya, dan Nabi SAW memisalkan kita seperti kalbunyanil wahid. Kita itu kaum mukminin seperti satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha, di mana semua bangunan ini saling mendukung satu dengan yang lainnya.
Kan gak lucu gitu kan, ada bangunan ini 10 tiang. Lalu ada satu tiang yang rapuh, ada tiang yang lainnya yang merasa seneng, tuh kan rapuh dia kan. Kenapa kok bisa senang? Gara-gara dia rapuh, lalu bangunan ini menjadi goyah, yang hancurkan semua. Tiang-tiang yang 9 ini bisa kehilangan fungsi, ya. Yang 9 itu kata tadi 10 tiang, ada satu tiang rapuh. Yang 9 ini bisa kehilangan fungsi kalau yang satu ini menyebabkan keretakan di mana-mana sehingga bangunan roboh. Kenapa enggak kemudian yang 9 ini kemudian bagaimana menguatkan sisi dari yang satu yang rapuh ini agar dia tetap kokoh. Jadi yang 9 ikut membantu. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Atau kalau di sini ada yang rapuh, ya tiang-tiang di sebelahnya harus lebih menguatkan bangunan lagi, menahan lebih besar lagi. Nah, itu orang beriman seharusnya begitu. Ya, melihat ada musibah yang menimpa sesama saudaranya, ada keburukan yang menimpa saudaranya, maka dia pun ikut berempati, mendoakan, membantu apa yang bisa dibantu, semampunya apa bisa dibantu. Ya paling tidak tadi, ikut berempati dan mendoakan semoga diberikan jalan keluar, semoga diberikan kesabaran, semoga segera diberikan solusi dan lainnya. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menjawab sikap orang-orang munafik tadi yang susah melihat kaum mukminin senang dan senang melihat kaum mukminin susah, Allah Ta'ala jawab di surat At-Taubah ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang munafik, kalian itu mencari keburukan kami, artinya memperhatikan kapan kalanya kami terkena keburukan, padahal tidaklah menimpa kami kecuali 2 kebaikan. 2 kebaikan. Apa maksud 2 kebaikan ini? Seorang muslim itu kalau ditimpa kebaikan, diberikan satu kebaikan, dia bersyukur, dapat pahala. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, dapat pahala. Jadi mau kena kebaikan, mau kena keburukan, kaum muslimin tetap menang. Tetap menang. Nah, beda dikira orang-orang munafik itu kalau kaum muslimin kena musibah, kalau muslimin kena keburukan, udah hancur itu. Hancur itu udah pasti mereka rusak. Enggak. Kan? Sebenarnya Nabi kita itu ajaban li amril mu'min, seorang mukmin itu menakjubkan karena apapun yang menimpanya selalu jadi kebaikan, walaupun secara zahir, secara kasat mata kita dapati ada yang berkurang, ada yang hilang, ada yang ya begitu urusan dunia. Tapi tidak ada rugi bagi seorang muslim. Dapat kebaikan dia bersyukur, dapat pahala. Diberikan keburukan dia bersabar juga dapat pahala. Jadi apa yang mau kalian perhatikan orang munafik? Sementara Allah Ta'ala lanjutkan ayatnya, wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullah bi'adzabim min indihi aw bi'aidina. Sementara kami akan memperhatikan kalian orang-orang munafik. Kemungkinannya juga 2. Yang pertama, kami tunggu siksaan Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala yang akan ditimpakan kepada kalian. Atau yang kedua, kalian akan kami kalahkan. Kaum mukminin akan mengalahkan mereka orang-orang kafir dan akan menghancurkan mereka orang-orang munafik. 2 kemungkinan sama. Tapi orang munafik tidak ada untungnya sama sekali. Menang pun dia di dunia, azab Allah Ta'ala menunggu. Apalagi yang di dunia pun sudah dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah begitu. Lalu ditutup ayat ini dengan fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka silahkan kalian perhatikan dan kami pun akan juga memperhatikan bagaimana perjalanan kita ini sampai akhir nanti. Yang begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sifat senang melihat kaum mukminin terkena keburukan itu adalah sifat orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Maka kita tidak selayaknya seperti itu. Adapun kita atau seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang benar-benar penuh pertimbangan,
apa yang difikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dia akan penuh pertimbangan dari sisi apa? Dari sisi bagaimana apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi itu bisa menghasilkan pahala untuk dirinya. Ya, itu bisa menghasilkan pahala untuk dirinya. Kalau kita ambil dari contoh tadi, misalnya kita melihat ada teman kita beli sendal baru, gitu kan. Kemudian dia memperlihatkan sendalnya, ya maksud dia mungkin bagus gitu kan. Kita harusnya berhusnudzon. Mungkin maksudnya adalah menyampaikan bahwasanya Allah Ta'ala sudah memberinya nikmat. Ini salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Dan mudah-mudahan itu bisa membuatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita, apa yang membuat kita sakit hati? Apa yang membuat kita sakit hati dengan orang kemudian menunjukkan, tadi contohkan sendal barunya itu? Atau taruhlah dia kemudian pamer kepada kita gitu kan. Ya kan, ini orang mukmin tapi mungkin sifatnya buruknya ada begitu. Woi, lihat nih sendalku baru. Kau sendal apa itu gitu kan? Sendalku kayak begitu gitu kan. Nah, gantilah pakai yang baru gini ya. Sakit hati kita. Kalau kita sakit hati terus apa untungnya? Apa untungnya? Apakah kemudian sendal kita berubah jadi sendal baru? Ataukah kita mendapat pahala besar dari Allah Ta'ala dengan marah, merasa tidak senang dengan ucapan-ucapan itu? Atau sebaiknya kita maafkan saja. Dan dengan memaafkan itu, kita dapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan gak mesti ada sesama muslim ya, katakan dia lalai, katakan dia tergelincir, katakan dia mungkin khilaf dengan perkataannya seperti itu, perbuatannya seperti itu. Lalu apa untungnya kalau kita kemudian membalas itu dengan kemarahan, membalas itu dengan dendam, membalas itu dengan mendoakan keburukan, dan menunggu-nunggu kesialan yang menimpa orang tersebut? Apa manfaatnya sama kita? Ya, apa manfaatnya? Berubahkah kondisi? Tidak. Keuntungan yang kita dapatkan? Tidak. Justru kalau kita memaafkan malah akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang-orang bertakwa yang disebutkan pada ayat sebelumnya itu? Yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Kemudian orang bertakwa itu adalah orang-orang yang sanggup meredam amarahnya. Dan orang-orang bertakwa itu sifatnya suka memaafkan orang lain. Nah, ini yang disebutkan oleh surat Ali Imran ayat 134 ini tentang ciri-ciri orang bertakwa. Apa kita tidak mau dengan kesalahan atau ketergelinciran saudara kita dalam berbuat, dalam berbicara itu, kita sakit hati mungkin, benar? Apakah tidak sebaiknya kita segera memaafkannya? Tujuannya apa? Agar termasuk menjadi orang-orang bertakwa. Agar Allah Ta'ala pilih kita dengan amalan kita yang menurut kita nggak seberapa itu. Kita nggak keluar biaya, nggak keluar tenaga, hanya cukup mengendalikan hati. Cukup mengendalikan hati dan pikiran bahwasanya ini bagian dari ujian Allah. Ini bagian dari kesempatan kita untuk meraih pahala besar. Orang itu didatangkan oleh Allah Ta'ala untuk menguji kesabaran kita. Untuk menghadiahkan kepada kita pahala besar, yaitu pahala memaafkan kesalahan saudaranya. Apa nggak mau kita seperti itu? Dan hanya dengan seperti itu saja, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang bertakwa yang Allah Ta'ala siapkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, di situ seharusnya kalau kita cerdas mengolah hati kita, mengolah pikiran kita dengan hal itu, justru keburukan yang orang lain timpakan kepada kita itu malah menjadi ladang pahala untuk kita. Di sisi mereka mau menyakiti kita, di sisi mereka mau melakukan keburukan kepada kita, merusak
pikiran kita, di sisi lain justru kita untung besar. Ayo silahkan. Ini posisinya saya akan menjadi atau melatih diri. Sudah terbiasakah untuk memaafkan kesalahan orang lain? Dan itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Ta'ala juga berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan kesalahan orang lain dan dia melakukan bersikap baik, tetap berbuat soleh, maka ganjarannya di sisi Allah. Maka ini ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang perlu kita biasakan dalam kita. Jadi banyak kondisi sebenarnya kita harus berpikir, ya kan? Lagi pula ketika orang lain, apakah sengaja atau tidak sengaja, melalui perkataannya atau perbuatannya, lalu menyakiti hati kita, melukai perasaan kita, lalu apa untungnya kemudian itu kita pendam, kita biarkan tumbuh dalam hati kita? Justru akan merusak pikiran kita, justru akan merusak mood kita, gitu kan? Justru akan merusak aktivitas kita sehari-hari. Di mana kita untuk beraktivitas sehari-hari butuh pikiran yang fresh. Ide itu akan muncul kalau kita lapang hatinya, lapang pikirannya. Berkomunikasi dengan orang lain pun dengan komunikasi yang baik kalau pikiran kita bersih. Nah, dengan seperti itu, apakah kita kemudian muncul rasa dendam? Apakah kemudian kita muncul rasa iri? Apakah kemudian kita muncul rasa ingin keburukan menimpa kepada orang lain? Ini kan hanya memperkeruh hati kita sendiri. Ini hanya akan merugikan kita lebih banyak lagi. Sudahlah kita tersakiti, hati kita pun dibuatnya menjadi makin keruh. Yang ini mengakibatkan apa? Ya itu tadi. Ya, pekerjaannya pun bermasalah jadinya. Komunikasi dengan orang lain pun jadi bermasalah. Pikirannya selalu paranoid kepada orang lain. Dan itu kan suudzon itu menjadi sebuah hal yang terdepan dalam pikirannya. Nah ini akan merusak diri kita sendiri. Ya kan rugi jadinya. Rugi kemana-mana gitu kan. Sementara di sisi lain kita nggak mendapat keuntungan apapun. Iya, nggak mendapat apapun. Nggak ada yang berubah dalam diri kita. Kecuali justru hati kita yang makin rusak. Maka itu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi perhatikan dengan penyakit asyamatah ini. Ya, asyamatah. Mungkin ini hal yang sangat-sangat halus gitu. Hanya orang itu sendiri setelah Allah Ta'ala mengetahui kondisi itu. Di mana dia senang ketika melihat saudaranya sesama muslim terkena keburukan. Hanya sebab mungkin dia kurang suka, sebab mungkin dia tidak senang, atau dia merasa tersakiti dengan perkataan atau perbuatan orang tersebut. Ya, demikian. Jadi mudah-mudahan kita bisa berlepas diri dari penyakit asyamatah. Jadi kita benar-benar menjadi kaum muslimin, orang-orang beriman yang Allah Ta'ala jadikan kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ketika ada saudara kita mendapatkan kebaikan, maka kita ikut bersama dirinya, senang mendoakan kebaikan. Barakallahu laka. Kita doakan keberkahan atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuknya. Kiranya pun dia tertimpa musibah, lalu kita melihat itu, paling minimal pertama kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani hada wa razaqanihi alhamdulilladzi afani hada min mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maha puji Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepadaku, tidak tertimpa seperti itu, ya, dari apa yang ditimpakan kepada saudara kita. Lalu doakan dia kebaikan, semoga Allah Ta'ala cepat, kalau dia sakit cepat disembuhkan, kalau dia tertimpa kesulitan semoga diberikan jalan keluar, dan seterusnya. Jadi begitu, sehingga kita benar-benar saling mendukung sesama muslim. Kalau dengan demikian, maka hubungan kita sesama kaum mukminin ini benar-benar menjadi hubungan persaudaraan di atas Islam. Tapi demikian ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Silakan, Jak. Udah bisa disimpulkan tadi sifat apa itu? Belum bisa disimpulkan. Syamata. Baik, pendengar Radio Cermin Mengaji yang mau bergabung di podcast serial Penyakit Hati kali ini bisa
bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, tapi kalau sebaliknya Ustaz, ini kan tadi disebutkan sifat ini kan dasarnya sebenarnya sifatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya Ustaz. Ya. Kalau sebaliknya Ustaz, kita orang muslim punya sifat kayak gini terhadap orang kafir gitu Ustaz. Itu boleh Ustaz? Kita senang melihat keburukan menimpa orang-orang Kafir. kafir. Sebenarnya orang kafir itu dari awal juga sudah buruk, ditimpa keburukan kan itu kan. Jadi apalagi yang mau kita? Dengan dia jatuh dalam kekufuran itu sudah puncak keburukan kan gitu kan. Ya. Jadi kalau kita senang untuk apa lagi gitu? Justru kita kasihan melihat orang-orang kafir itu kasihan. Kenapa gitu kan hari gini sudah sampai seusia itu belum mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, gitu. Jadi lebih nggak ada menguntungkan sama sekali. Berarti kalau orang muslim itu harusnya sifat rahmat ya tadi ya Ustaz? Ya. Dikedepankan Ustaz. Ya. Ustaz, kita pernah dengar Ustaz, ada, ini nggak tahu Ustaz, kalau hadis atau apa mohon diluruskan ya Ustaz kalau salah. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dan kayaknya kan mereka juga tahu ini tentang itu kan Ustaz. Ya. Dan mereka juga merasakanlah surga yang dianggap mereka surga itu. Kenapa mereka masih punya rasa iri terhadap orang yang mungkin menurut mereka udah terpenjara gitu? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu hadisnya, hadis Nabi. Dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia adalah bagaikan penjara bagi seorang mukmin dan itu surga bagi orang-orang kafir. Ana lupa apakah kalau nggak salah Al-Imam Ibnul Mubarak ya, rahimahullah. Ini kan ulama yang kaya raya. Ulama yang kaya raya, pakaiannya bagus gitu kan. Ya, hartanya melimpah karena beliau seorang pedagang. Lalu suatu ketika melintas di depan orang kafir yang miskin. Hidupnya susah, bahkan ngemis-ngemis gitu. Lalu si orang kafir ini ya seperti yang bilang tadi, tahu hadis itu. Dipanggil, hei Ibnu Mubarak, Nabi kalian katakan dunia ini penjara bagi kalian, surga bagi kami. Ini penjara apa, surga seperti apa kan itu? Kamu di penjara kok hidupnya nikmat, saya di surga kok begini susah. Maka dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa sekalipun saya dengan kepemilikan saya, hal-hal yang bisa saya nikmati di dunia ini seperti ini masih terhitung penjara dibandingkan nikmat yang ada di surga. Ini belum seberapanya. Baju ini saya pakai, ini harganya nggak seberapanya dengan yang di surga. Nikmat makanan, kendaraan yang bisa saya nikmati itu nggak ada apa-apanya dengan yang di surga. Makanya ini masih penjara, ini belum seberapanya. Sementara kamu, walaupun kamu susah seperti itu, kalau dibandingkan azab Allah Ta'ala yang pedih, kamu sangat enak. Kamu masih sangat nyaman dengan kondisimu sekarang. Kalau dibandingkan dengan azab yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada kalian. Ya wallah alam apakah setelah itu orang ini beriman atau tidak. Anda lupa kisah itu. Ala kulli hal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hal-hal seperti itu memang kita perhatikan juga agama-agama lain banyak ya yang mengklaim mereka penduduk surga. Ya, bahwasanya yang tidak seperti mereka pasti masuk neraka. Artinya hal-hal seperti ini banyak. Orang mengklaim dia yang benar, yang lain salah. Gitu kan. Semua mengklaim. Ya Nabi SAW pun mengklaim bahwasanya beliau utusan Allah Ta'ala dan membawa yang kebenaran. Namun semua itu kan butuh pembuktian. Nabi SAW membuktikan itu dengan wahyu Allah Ta'ala. Al-Quranul Karim. Dengan mukjizat yang ada pada diri beliau. Itu klaim yang tidak terbantahkan. Sementara yang lainnya mengklaim tapi tidak punya pegangan yang kuat. Jadi klaimnya lemah. Pembuktiannya pun lemah. Nah, jadi kalau memang mereka mau berpikir, pasti mereka akan mengenal bahwasanya Islam inilah agama yang hak. Benar, kita sama-sama mengklaim. Orang wajar-wajar saja merasa saya yang benar. Surga itu kepada kami. Ya silahkan Anda mengklaim. Karena memang juga belum waktunya kita mendapatkan pengadilan yang benarnya itu yang mana. Betul. Tapi kita masih sama-sama di dunia, pembuktian itu nanti di akhirat. Namun apa yang menjadi pegangan kita? Kita orang-orang beriman, kaum muslimin pegangan kita adalah Al-Quran. Dan ajaran Nabi kita SAW. Dan itu tak terbantahkan. Firman-firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran
ilmu yang ada di dalamnya, informasi yang ada di dalamnya. Begitu juga sabda Nabi SAW, ilmu yang ada di dalamnya, informasi apapun valid 100%. Valid 100%. Zaman dulu yang di zaman Nabi SAW, sahabat itu hanya bermodalkan iman. Ya, zaman sahabat itu mereka hanya bermodalkan iman. Tapi pembuktian secara kasat mata mereka belum dapat. Hari ini banyak yang kita bisa buktikan. Ya, banyak sekali. Tentang kenapa lalat itu dicelupkan. Bagaimana proses janin dalam rahim. Bagaimana banyak hal itu yang diceritakan Nabi SAW. Dulu itu hanya modal iman. Tapi kalau kita sekarang ilmiah. Sudah istilahnya ilmiah itu bisa kita buktikan dengan indera kita. Dan kedepannya masih banyak lagi berita-berita dari Nabi SAW yang akan terbukti pada akhirnya ya. Seperti bagaimana kejadian hari kiamat, bagaimana nanti yaumul mahsyar dan seterusnya. Itu semua sekarang kita masih bermodalkan iman. Tapi nanti pada saatnya mereka di zaman itu akan melihat dengan mata kepala bagaimana kiamat terjadi. Bagaimana tanda-tanda hari kiamat besar itu sudah mulai berdatangan. Itu nanti ada masanya mereka akan dapati itu secara. Jadi valid. Semua informasi dalam Al-Quran, informasi dalam hadis Nabi SAW, semuanya valid. Tak terbantahkan sebenarnya. Berbeda dengan yang lainnya. Klaimnya tidak kuat. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari sini seharusnya orang-orang kafir itu iri. Gitu kan. Irinya dari mana ya? Klaimnya. Makanya kan orang Yahudi kan mengatakan, ada di satu ayat di dalam Al-Quran, agama kalian, orang Yahudi yang ngomong, seandainya ayat itu ada dalam Injil, ada dalam Taurat, maka kami akan jadikan hari di mana ayat itu turun jadi hari raya. Kami akan jadikan itu. Saking senangnya itu dengan ayat itu. Ayat apa itu? Firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Itu kan stempel dari Allah Ta'ala. Hari ini kusempurnakan agamaku ya kan, untuk kalian. Ya kan, kemudian aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Itu kan tetap dari langit. Itu kata orang Yahudi, kalau itu turun di agama kami, hari di mana ayat itu turun, lebaran kami. Jadi raya. Hari raya. Saking gembiranya gitu dengan klaim langsung dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Maka bersyukurlah kalau hari ini kita dapati hati ini beriman, lingkungan kita muslim, kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan, bersyukurlah. Mudah-mudahan ini adalah jalur yang Allah Ta'ala tunjukkan menuju surganya. Karena surga itu ditetapkan orang-orang yang masuk ke dalamnya, mereka akan menempuh sebab dalam hidupnya. Yang akhirnya nanti ujungnya adalah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan apa yang kita langkah sekarang, ya arah kita saat ini, kebersamaan kita saat ini, yang akan kita lalui sampai kita mati nanti, itu adalah jalur menuju surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dengan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ustaz, ini Ustaz kalau kasusnya seperti ini Ustaz, ini misalnya aja Ustaz. Ada orang yang kita kenal, dia memang ya dominan lah keburukan, tapi sama sekali nggak pernah tersangkut paut dengan kita gitu. Tapi kita tahu nih, secara kasat mata orang ini dominan pelaku keburukan atau sering melakukan keburukan gitu. Ketika dia terjatuh tadi Ustaz, kejatuh terhadap keburukan, musibah yang menurut kita itu keburukan, ada terbetik itu apakah ini karena keburukan-keburukan yang selama ini termasuk asyamata itu Ustaz? Baik. Contoh lah mungkin misalnya orang suka minum minuman keras gitu kan. Minuman keras dinasehatin nggak mau berubah kan itu kan, sampai akhirnya kena penyakit yang dikatakan dokter mungkin ini gara-gara kebiasaannya suka minum minuman keras ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kendati demikian pun jika orangnya seorang muslim, maka ini tidak boleh. Asyamata itu masuk di sana. Kalau ini memang seorang muslim, ya seharusnya kita itu iba. Ya, seharusnya kita itu merasa sedih gitu dengan kondisinya. Kenapa? Sampai akhirnya Allah Ta'ala berikan peringatan sedemikian keras. Sampai sedemikian keras Allah Ta'ala harus ingatkan dia. Ya kalau taubat alhamdulillah. Kalau sudah sedemikian keras pun nggak taubat juga, itu kan kita sebenarnya iba. Dia ini seorang muslim sebenarnya. Dia mengakui Allah Ta'ala adalah Rabbnya.
Dia mengakui Nabi Muhammad SAW adalah nabinya. Tapi kenapa perilakunya itu tidak seperti seorang muslim? Banyak maksiat yang dia lakukan. Sampai Allah Ta'ala sangat keras dalam mengingatkannya. Nah justru sebenarnya yang muncul dari kita adalah iba yang kasihan orang ini kan itu kan. Kok sampai seperti itunya? Nah, sampai seperti makanya Nabi SAW itu kan sifat Nabi apa yang dalam Al-Quran disebutkan? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu sifatnya berat, hal-hal yang membuat kalian itu susah. Maksudnya apa di sini? Nabi itu sangat berat melihat umatnya tetap berada dalam kekufuran sementara beliau sudah berusaha menjelaskan ini yang hak, ini yang batil. Ini yang sesuai dengan tauhid kepada Allah Ta'ala, ini jatuh ke dalam kesyirikan. Beliau sangat berat melihat umat yang seperti itu. Begitu juga beliau SAW sangat berat melihat sahabat-sahabatnya atau kaum muslimin yang terjatuh dalam perbuatan bid'ah, terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itu berat bagi beliau. Tapi kita bisa lihat sepanjang hayat Nabi SAW, apakah pernah Nabi SAW kemudian menyikapi mereka dengan sikap yang buruk? Enggak. Bahkan sekalipun orang kafir, gak pernah Nabi, kecuali mereka sudah terlewat batas. Apakah ucapannya kelewat batas atau sikapnya yang kelewat batas, sehingga kita dapati ada beberapa orang yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh, untuk orang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu karena sudah melewat kelampau batas. Dan itu hanya beberapa orang saja, tidak secara umum. Nah ini yang kita waris, ya, ini kita warisi dari Nabi SAW, sifat lemah lembut tadi. Jadi sikap itu lebih dikedepankan. Di satu sisi kita bersyukur tidak ditimpakan Allah Ta'ala seperti orang yang kita lihat tadi. Di sisi lain kita iba, kenapa orang ini bisa seperti itu. Dan kita bisa ambil ibroh justru malah dari peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya, lalu kita berusaha untuk bagaimana menyiasati nasihat atau menyiasati cara agar orang ini bisa kembali ke jalan yang hak. Minimal sebelum kematiannya menjelang. Itu apakah ditalkinkah ataukah diajarikah, dinasihat, wallahu alam. Sebagaimana yang mungkin kita bisa dapatkan kebijaksanaan kita dalam menyikapi kondisi-kondisi itu. Demikian. Wallahu alam. Baik, Masya Allah. Dan kita persilahkan kembali ke pemirsa atau pendengar Radio Stream Medan Mengaji yang mau bergabung di podcast serial Penyakit Hati kali ini. Bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Gimana aja? Rojak kedinginan. Karena kedinginan. Jadi yang lagi mencerna ini bahasa Indonesianya apa ya sama tadi? dari tadi masih mikirin itu rupanya. Soalnya ini pasti nyinggung sama kita semua udah pasti. Karena Anda juga pernah ngalamin. Jujur bisa pernah ngalamin. Iya pernah ngalamin pasti. Tapi apa bahasanya? Tapi itu maksudnya gimana nepisnya Ustaz? Kita misalnya tadi kan ini kan maksudnya masuk ke penyakit hati terus ngarahnya kepada bisa nggak arah ke munafikan gitu ya kan Ustaz. Ini kan serem kan Ustaz. Kalau udah masuk munafik ini kan cerita munafik ini kan serem Ustaz. Nih menepis supaya kita nggak terlarut-larut dalam asyamata tadi, sifat asyamata tadi itu gimana Ustaz? Yang alhamdulillah ini asyamata ini kan cukup halus ya, tidak sampai kepada orang yang hasad gitu kan, sampai sangat dengki dia terhadap orang lain. Sehingga kan kalau hasad kita harus obatnya gimana? Puji, yang kamu hasad itu puji gitu. Itu kalau hasad. Kalau kita dendam gimana? Kalau kita dendam ya maafkan gitu kan, maafkan kesalahan. Nah kalau samatah ini kan nggak sampai ke dendam-dendam kali, dan irinya juga nggak sampai ke iri-iri kali ya. Dan ini sikapnya hati ya minta perlindungan kepada Allah. Karena alhamdulillah ini hal yang tidak sampai kepada menyakiti orang lain. Ketika tertimpa samatah dalam hati kita, ini nggak sampai menyinggung orang lain, maka cukup kita kepada Allah Ta'ala itu mohon ampun dan berlindung kepada Allah Ta'ala tadi. Jangan sampai punya sifat seperti orang-orang munafik. Gitu. Jadi Allah Ta'ala yang punya kenan. Dan minimal kita yang punya deteksi. Ya. Kita yang harus lebih awal mendeteksi sikap samatah itu. Tadi ya, prosesnya seperti tadi. Apakah Anda sakit hati terhadap orang lain, kemudian ada dalam diri kita itu merasa kapan nih orang kenaan itu kan, kapan kena, akan senang aku rasanya kalau dia kena nih. Nah ini kalau gitu maka kita harus segera deteksi, wah nggak boleh
dia kan seorang muslim. Nah justru malah tadi itu kalau arahnya kepada hasad, maka bisa dipuji orang itu. Bagus ya sendalmu itu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan aku bisa punya sendal kayak punyamu ini. Bisa mencairkan suasana gitu kan. Atau Masya Allah, tabarakallah, bermohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hilangkanlah penyakit syamatah ini dalam diriku. Nah, sehingga nanti besok-besok harus memberikan sikap yang berlawanan. Ketika orang yang awalnya kita ada rasa syamatah kepada dirinya seperti itu, ketika dia kena betulan, maka tidak merasa senang. Aduh ya akhi, kenapa antum? Masalah apa gitu kan? Boleh ana bantu? Dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan itu dengan bisa membiasakan diri untuk menepis sikap syamatah tadi kepada sesama muslim. Demikian wallahu a'lam bishawab. Oke. Dan tadi yang harus dipersiapkan tadi sifat pemaaf tadi Ustaz. Ketika memang kita melihat ada perilaku atau perkataan yang mungkin sedikit menyinggung diri hati kita, itu memang harus mempersiapkan diri maaf. Dan soal maaf tadi Ustaz. Kita pernah dengar, ini mohon diluruskan juga Ustaz kalau misalnya salah atau keliru. Maaf ini pahalanya tanpa batas sama seperti pahala sabar dan puasa. Ini benar Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi memaafkan itu terikat kuat dengan kesabaran. Anda lupa ayatnya itu. Yang jelas tadi kita sudah bahasakan di surat Ali Imran ya, bahwasanya itu bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu suka memaafkan orang lain. Namun secara aspek maaf ini astagfirullah, jadi lupa ayatnya yang menjelaskan ganjaran dari maaf ini. Kalau dia pahalanya besar Ustaz. Iya, jelas. Jadi al jaza'u min jinsil amal. Seperti peristiwa yang dulu pernah kita dengar, bagaimana kisah hadithul ifk, ya kan? Yaitu ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, ya, sehingga berita itu pun santer di kalangan para sahabat, ya kan? Dan para sahabat terbelah menjadi dua, ada yang percaya tak percaya, ada yang nggak mungkin, ada yang orang munafik jelas bersorak-sorak dengan tuduhan itu. Nah, ayah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, waktu itu punya saudara, masih ada hubungan keluarga yang mereka ini kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditanggung. Namun ternyata orang yang ditanggung ini menuduh, masuk ke kelompok orang-orang yang membenarkan berita itu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq tuh galau nih, kok bukan dia mendukung, kan kita keluarga, kau pun kubantu selama ini hidupmu, gak mendukung, justru malah di pihak orang-orang yang mengatakan kejelekan, makin pusing. Sampai akhirnya turun firman Allah Ta'ala itu, disitulah Abu Bakar As-Siddiq sempat mengucapkan, saat ini aku gak mau lagi ngasih dia bantuan. Embargo ya. Gak mau lagi aku. Masa kayak ya wajar kan, ini manusiawi kan, wajar, anakku lagi kejepit dituduh kayak begitu, padahal dia kenalnya sama Aisyah dari kecil itu seperti apa, gak orang yang dikenal dengan perbuatan zina dan buruk seperti itu. Kenapa dia masuk di sisi orang-orang yang menuduhkan? Nah sempat. Sehingga Allah Ta'ala pun setelah menurunkan kisah pembela ayat-ayat yang membela ibunda Aisyah, turun ayatnya menegur ayahnya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi hendaklah engkau memaafkan. Ya. Bukankah kamu suka kalau aku ampuni dosa-dosamu? Gitu. Jadi Allah Ta'ala di sini menyebutkan ganjaran. Anda memaafkan, ganjarannya dosa Anda pun dimaafkan. Masya Allah ikhwah. Kalau dosa kita dimaafkan oleh Allah, maafkan istilah dinolkan. Dinolkan dia. Maaf kita dinolkan. Jadi ada bahasa kalau diampuni itu hanya sekedar Anda lupa rincian itu, ada yang sekedar cuma ditutup, ya kan, nggak usah dibahas, itu kan, dipermudah aja. Nah kalau maaf ini, kan kayak nggak ada, nggak ada itu, dah nggak ada. Nah itu kan lebih prestisius ya dalam dosa yang kita lakukan, kemudian Allah Ta'ala maafkan, hilang dia, nggak ada sama sekali catatan tanpa jejak, itu kan enak. Ada yang kesalahan tapi ditutup aja oleh Allah Ta'ala, udah ini nggak usah dibahas, ditutup aja gitu. Oh gitu. Jadi ini lebih prestisius tentunya kan di hadapan Allah Ta'ala. Maka modalnya cuma itu, mudahlah diri kita ini memaafkan kesalahan orang lain. Demikian wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz mungkin sebagai penutup aja Ustaz, kita udah di penghujung acara tentang asyamata ini. Kayaknya ini pintu juga ya Ustaz, pintu ke hasad dan ke apa lah ya, gitu ya Ustaz. Ya, bisa jadi dia ke pintu ke sifat hasad ya Ustaz. Hasad, dendam, ke arah sana Ustaz, ya. ke arah itu Benci ya, Ustaz. dia. Baik Ustaz. Silakan Ustaz, untuk sebagai penutup Ustaz, nasihat untuk kita Ustaz. Silakan Ustaz. Taibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya secara umum kita ulang lagi sebagai muqaddimah kita dulu saat kita membuka materi kita tentang penyakit hati ini, bahwa penyakit hati ini adalah penyakit yang tidak nampak secara fisik ya, penyakit yang memang di hati kita, namun efeknya nampak di perilaku, namun nampak di ucapan, nampak dari perilaku kita sehari-hari. Ya, nah, tubuh kita ini, ucapan kita, gerakan kita itu gambaran dari hati seseorang. Ya, hati kita tuh seperti apa? Ini akan terjemahkan dengan perilaku. Nggak akan mungkin meleset. Nggak mungkin orang bisa menutupi hatinya yang sedang marah besar, lalu mukanya tersenyum manis. Itu nggak bisa orang seperti itu. Kalaupun bisa bertahan sebentar, sulit. Sebaliknya dia sedih begitu mendalam, namun mau menampakkan kegembiraan susah. Dia gembira tapi mau nampak sedih, susah gitu. Karena memang susah, ini satu kesatuan. Nah maka ikhwati fillah rahimani wa rahim, penting bagi kita untuk terus memperbaiki hati kita. Ya, tazkiyatun nufus, untuk kita ya, yang kita bahas materi-materi ini adalah terkait bagaimana paling tidak kita bisa mendeteksi kemunculannya di awal. Ya, agar dia tidak bercokol menjadi virus yang menggerogoti hati kita sehingga hati kita pun rusak, dan rusaklah lisan kita, rusaklah perbuatan kita. Ya, maka dengan kita memiliki ilmunya, dengan kita punya pengetahuan tentang hal itu, paling tidak kita bisa punya deteksi awal. Kita punya warning dalam diri kita bahwasanya ini sikap yang tidak benar, ini pikiran yang tidak benar, ini penyakit hati. Maka kita harus segera melawannya. Kita cari obatnya, tentu setelah bermohon kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa dijaga hati kita. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah ruang kita untuk saling menasihati. Ya, karena penyakit ini bukan hanya untuk orang awam, bukan hanya untuk orang yang kurang ilmu agamanya, tidak. Ini bahkan penyakit ini seorang ahli ilmu pun tak luput dari yang begini-begini, penyakit-penyakit hati seperti ini. Dan memang levelnya saja yang berbeda-beda. Di mana lebih kuat, di mana lebih lemah, ini hanya level-level di situ saja. Tapi penyakit ini bisa kena siapapun. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari penyakit-penyakit hati ini, dan kita akhirnya bertemu dengan Allah Ta'ala dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat dari penyakit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian, pendengar Radio Stream dan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Dan sekali lagi, kita ngaji untuk muhasabah diri ya Ustaz, bukan untuk menghakimi. Jika ada indikasi pada diri, segera obati. Jika kita lihat mungkin tampak jelas dari orang atau sahabat kita atau saudara kita, rangkul dan nasihati. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.